Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Nurjana dari kelas 2C Prodi PAUD. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang metode pendidikan dalam kuliah Tafsir Tarbawi. Apa metode pendidikan? Metode pendidikan adalah suatu cara yang digunakan pendidik untuk menyampaikan materi pelajaran atau keterampilan atau sikap tertentu agar pembelajaran dan pendidikan berlangsung secara efektif dan tujuannya tercapai dengan baik. Jadi metode itu adalah sebuah cara untuk mengajarkan kepada peserta didik. Dalam hal ini ada pada surah Ali Imran ayat 159, ada surah Al-Maidah 67, ada surah An-Nahl ayat 125, Al-A'raf ayat 176 sampai 177, dan ada juga surah Ibrahim ayat 24 sampai 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang surah Ali Imran ayat 159 dengan surah Al-Maidah ayat 67. Yang pertama surah Ali Imran ayat 159 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Fabima rahmatin minallahi linta lahum wala kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin, yang artinya maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekalinya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jadi ayat di sini menerangkan, tafsir ayat di sini menerangkan, maka disebabkan oleh rahmat yang besar dari Allah lah akhlak kamu, wahai Nabi, menjadi lunak kepada sahabat-sahabatmu. Seandainya engkau menunjukkan sikap kasar dalam ucapan dan tindakanmu, serta mempunyai hati yang keras, niscaya mereka akan pergi meninggalkanmu. Oleh karena itu, maafkanlah kekurangan mereka dalam bersikap kepadamu. Mohonkanlah ampunan untuk mereka dan Allah. Bermusyawarahlah dengan mereka untuk membahas masalah-masalah yang perlu dimusyawarahkan. Kemudian apabila kamu sudah bertekad melakukan sebuah keputusan setelah bermusyawarah, maka kerjakanlah dan berserah dirilah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berserah diri kepadanya, dan Dia memberikan bimbingan serta dukungannya kepada mereka. Jadi ayat di sini menerangkan bahwa kita sebagai seorang guru harus lebih sabar lagi. Metode pendidikan yaitu yang bisa kita ambil di sini, kita sebagai pendidik harus bersikap sabar, bersikap lemah lembut, tidak kasar kepada peserta didik, dan jika seandainya ada peserta didik kita yang kurang baiklah atau seperti apa, kita mohonkanlah ampun atau kita bisa memaafkannya. Setelah itu saya akan menjelaskan kembali tentang surah Al-Maidah. Sebentar saya cari dulu. Al-Maidah ayat 67. Ayat 67 yang berbunyi Ya ayyuhal rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas innallaha yahdil qaumal kafirin, yang artinya, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Jadi
penjelasan ayat tersebut, wahai Rasul, sampaikanlah wahyu Allah yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Jika kamu kurang dalam menyampaikan dengan menyembunyikan sesuatu darinya, maka kamu berarti belum menyampaikan risalah Tuhanmu. Dan beliau telah menyampaikan risalah Tuhannya dengan sempurna, maka barang siapa memiliki dugaan bahwa sesungguhnya beliau menyembunyikan sesuatu dari wahyu yang diturunkan kepadanya, sungguh orang tersebut telah mengadakan kedustaan besar atas nama Allah dan Rasul-Nya, dan Allah adalah pelindung dari penolongmu atas musuh-musuhmu. Tidak ada kewajiban atas dirimu selain menyampaikan saja. Sesungguhnya Allah tidak memberikan taufik menuju hidayah bagi orang yang berbelok dari jalan kebenaran dan mengingkari salah yang kamu bawa dari sisi Allah. Jadi yang bisa kita ambil pada ayat tersebut yaitu ketika kita mempunyai ilmu, kita bisa menyampaikan ke peserta didik kita. Kita mempunyai ilmu dari manapun, kita bisa menyampaikan ke peserta didik kita, seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.